Halo semua, perkenalkan nama aku Maureen Manuela dari School Troopers Batch 2. Dan di video ini aku akan membawakan suatu materi yang sangat menarik, yaitu Emotional Intelligence atau mengelola kecerdasan emosional dalam berkarir. Nah, sebenarnya topik apa aja sih yang bakal aku bawain ke kalian hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal apa itu kecerdasan emosional, mulai dari proses mengelola emosi sampai ke tahapan kecerdasan emosional. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui area-area kecerdasan emosional, mulai dari cara mendeteksi emosi diri, mengendalikan emosi, rahasia motivasi diri, hingga berempati untuk cerdas beremosi. Nah, yang ketiga, kita akan mengetahui juga nih cara pengembangan kecerdasan emosi sampai cerdas emosi dalam bersosial. Oke, what is emotional intelligence? Kalian tahu nggak sih faktor kecerdasan itu bukan hanya dipengaruhi oleh IQ loh, tapi juga ada EQ. IQ merupakan kemampuan menganalisis, logika, bilangan, dan juga hitungan. Sementara EQ merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan juga bisa mengelola emosinya sendiri. Nah, kalian pernah dengar nggak sih istilah IQ gets you hired, but EQ gets you promoted? Nah, tingkat kecerdasan orang mungkin bisa diperhitungkan atau berkaitan dengan IQ. Namun, kecerdasan emosional lah yang membuka kesempatan besar kalian di dunia kerja. Nah, pengertian emosi sendiri itu sebenarnya apa sih? Menurut KBBI, emosi adalah sebuah reaksi psikologis yang dirasakan oleh seseorang dalam waktu singkat dan bersifat subjektif. Nah, karena subjektivitas tersebut, seringkali kita menyimpulkan sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja, sementara orang lainlah yang mempersepsikan lainnya. Paul Ekman, seorang psikolog ternama, membagi 6 emosi dasar manusia, yaitu bahagia, sedih, takut, marah, jijik, dan juga terkejut. Dari banyaknya emosi itu dibutuhkanlah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat membantu untuk mengelola emosi agar tepat digunakan dalam mengekspresikannya, melalui penerapan respons dan membantu pengendalian diri. Melalui peran kecerdasan emosional itulah kita akan terbantu untuk menilai keadaan secara objektif melalui sudut pandang yang berbeda-beda juga. Ada 2 area dasar dalam kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan intrapersonal, dan yang kedua, kemampuan interpersonal. Kemampuan intrapersonal adalah kemampuan kita untuk mengenali dan mengelola perasaan diri sendiri. Sedangkan kemampuan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengenali, merespons emosi, dan juga membangun hubungan sosial dengan orang lain. Bisa dilihat di sini di bagian kiri, yaitu kemampuan intrapersonal, ada self-awareness yang terdiri dari emotional self-awareness, accurate self-awareness, dan self-confidence. Serta kedua di bagian sebelah kiri yang masih termasuk kemampuan intrapersonal, yaitu self-management yang terdiri juga dari emotional self-control, transparency, and adaptability. Lalu yang ketiga ada self-motivation, terdiri dari achievement, inisiatif, dan optimism. Lalu di bagian kanan ada kemampuan interpersonal atau yang berhubungan dengan hubungan sosial, yaitu ada social awareness yang terdiri dari empathy, organizational awareness, dan juga service, beserta dengan relationship management atau social skills. Alasan pentingnya kecerdasan emosional dalam karir adalah jika kita dapat mengelola emosi, maka kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kecerdasan emosional ini sangat membantu kita dalam memahami emosi kita dan juga emosi orang lain. Dengan memahami emosi rekan kerja kita bisa lebih mudah membangun komunikasi dan interaksi dua arah, sehingga efeknya pertukaran pesan akan lebih efektif, lebih sempurna, dan kita dapat mengimplikasikannya dengan pekerjaan, sehingga penyelesaian tugas makin optimal dan performa kita juga makin meningkat. Selain itu, manfaat kecerdasan emosional yaitu pertama, membantu untuk membangun komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada membantu untuk mengendalikan situasi terberat apapun di lingkungan kerja, karena kita bisa mengenal lebih dalam emosi apa yang sedang dirasakan dan ditemukannya solusi yang tepat. Lalu yang ketiga, karir yang melesat. Misalnya, kalau kamu tahu di awal hari ini kamu bekerja dan kamu membawa masalah dari rumah, udah ada mood jelek nih dari pagi, dari awal, maka itu akan mempengaruhi mood dan menyulitkan pekerjaanmu. Nah, disinilah peran kecerdasan emosi dapat dijalankan secara optimal. Nah, kalian penasaran gak sih cara kita bisa merasakan emosi dan bagaimana proses penerimaan sinyal emosi? Nah, seseorang menerima emosi tertentu, bisa bersifat positif, netral, ataupun negatif. Kemudian, otak akan mengambil alih sinyal tersebut dan selanjutnya menimbulkan reaksi terhadap informasi yang diterima. Secara biologis, terdapat suatu bagian tubuh yang berperan untuk merespons emosi yang dinilai berbahaya, yaitu amigdala.
Amigdala adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengelola ancaman dan memunculkan refleks pelindungan diri serta berperan sebagai pencetus timbulnya respons 3F. Respons 3F ini terdiri dari flight, fight, dan juga freeze. Flight adalah kondisi ketika seseorang menerima informasi atau berada di sebuah keadaan yang memberikan rasa tidak nyaman dan ditunjukkan dengan respons melarikan diri atau meninggalkan kondisi tersebut. Ciri-cirinya yaitu gelisah, tangan kaki gemetar, gerakan kaki tanpa sadar, ukuran mata yang melebar, dan intensitas aktivitas berat yang meningkat seperti olahraga. Nah, biasanya alasan orang memilih respons flight yaitu secara spontan, orang akan menangkap impulse atau ketidakmampuan untuk melawan kondisi yang dihadapi, dan mereka memilih untuk melarikan diri. Lalu untuk respons yang kedua yaitu fight, adalah kondisi ketika seseorang menerima informasi tertentu dan otak menangkap sinyal bahwa informasi tersebut bersifat mengancam, dan ditunjukkan dengan respons melawan kondisi tersebut. Fight ditandai dengan respons dan emosi kemarahan dengan beberapa ciri umum, yaitu menangis, keinginan untuk memukul seseorang atau sesuatu, nada suara meninggi, perut terasa kram dan panas seperti ingin meledak. Biasanya alasan orang memilih fight karena tanpa disadari, orang tersebut merasa mampu dan ingin melawan apapun yang ada di hadapannya. Lalu untuk respons terakhir yaitu freeze, adalah kondisi ketika seseorang menerima informasi tertentu dan tanpa sadar merasa tidak berdaya untuk melawan ataupun melarikan diri. Freeze ditandai dengan beberapa ciri-ciri yaitu rasa tubuh yang dingin seketika atau seperti mati rasa, tubuh kaku, degup jantung terasa berdetak lebih cepat. Di ketiga respon itu, mana sih respon yang benar? Jawabannya, tidak ada yang benar ataupun yang salah. Tapi kamu bisa pilih mana yang lebih nyaman untuk kamu lakukan. Ingat lagi konsep paling pertama dari kecerdasan emosional yaitu memahami dan mengenali diri kamu sendiri. Mungkin kamu bisa berpikir aja, jika kamu merespon dengan fight, flight maupun freeze, apa yang akan terjadi? Apakah itu akan membantu atau malah berujung pada hal negatif? Kesalahan yang paling sering terjadi adalah saat seseorang tidak benar-benar memahami bagaimana cara untuk merespons suatu keadaan. Ada yang memilih melawan atau meninggalkan, tapi sebenarnya bisa kok menyelesaikan masalah tersebut. Kesalahan itulah yang biasanya menyebabkan gangguan emosional. Ingat, kamu gak harus kok untuk menyenangkan semua orang. Ada 4 tahap dalam kecerdasan emosional, yaitu pertama, emotional perception, atau memahami emosi diri dan orang lain secara akurat, tidak asal menerka. Hal ini dapat dilakukan dengan pengamatan atau pengalaman yang subjektif dan melihat perubahan fisik serta penilaian kognitif orang. Yang kedua, using emotions to facilitate thought, yaitu menggunakan emosi secara konstruktif atau membangun. Ketiga, understanding emotions, yaitu memahami emosi pribadi, hubungan antar emosi, dan sebab akibat kemunculannya emosi tersebut. Lalu yang terakhir ada managing emotion, atau mengelola kemunculan emosi melalui pemberian respons yang juga tepat. Selanjutnya, mengendalikan emosi diri yang berhubungan juga dengan area kecerdasan emosional yang sudah sempat kita bahas. Menurut Daniel Goleman, self-awareness adalah kemampuan untuk memperhatikan emosi diri sendiri dengan melibatkan pengamatan dan juga pengalaman. Self-awareness dirasa sulit dilakukan karena minimnya intensitas mengenali diri sendiri dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung ataupun kondusif. Nah, ada 3 tingkatan dari self-awareness. Yang pertama, what are you doing? Kemunculan emosi menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan rasa tidak nyaman dan memunculkan distraksi. Bijaksanalah dalam memilih pengalihan. Jangan sampai pilihanmu yang malah memberikan emosi negatif dalam dirimu. Lalu yang kedua, what are you feeling? Pahami perasaan pribadi dan jujur untuk mengenali kemunculan perasaan. Dan yang terakhir, what are your blind spots? Ini artinya kamu harus kenali dan terima setiap kekurangan dan kelemahan yang kamu miliki. Pentingnya self-awareness yaitu 1. Membantu fokus dengan emosi pribadi, 2. Membantu memahami kebutuhan dan keinginan pribadi, serta ketiga menjadi monitor untuk mengecek emosi dan pikiran secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sih cara mengelola self-awareness? Yang pertama, kamu bisa buat waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, mindfulness atau upaya melatih diri untuk memusatkan perhatian pada suatu hal tanpa memberikan interpretasi. Yang ketiga, membuat jurnal atau catatan pribadi sebagai media berekspresi untuk mengukur emosi yang kamu rasakan, baik itu positif maupun negatif. Lalu, self-management
Self-management adalah kemampuan mengendalikan emosi dari segala perasaan, baik yang bersifat positif, netral, dan juga negatif. Fungsi dasar emosi sendiri ini adalah yang pertama, emosi memicu respon otomatis. Kedua, emosi mempengaruhi memori dan juga evaluasi. Lalu yang ketiga, emosi memperkuat ikatan dalam hubungan sosial. Nah, tahapan mengembangkan kemampuan self-management itu bisa dilakukan dengan pertama, identifikasi perasaan kamu, kedua, membuat pernyataan jujur, serta memutus lingkaran emosi negatif. Self-management juga membutuhkan beberapa kemampuan lain agar pengendalian diri dapat berjalan dengan sempurna. Di antaranya pertama, inisiasi, yaitu kemampuan mendukung aksi proaktif, yaitu kesadaran untuk melakukan tindakan tanpa menunggu arahan. Yang kedua, mengorganisasi atau kemampuan untuk mengatur pekerjaan agar lebih mudah dalam penyelesaiannya. Lalu akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Lalu yang terakhir, self-motivation. Self-motivation adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri dalam mencapai sesuatu. Motivasi diri sangat penting untuk membiasakan diri terus optimis, percaya diri, dan melanjutkan pekerjaan dan melihat berbagai ragam peluang sebagai potensi meningkatkan performa kerja kalian. Tipe motivasi ini ada motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Dan cara menumbuhkan self-motivation yaitu yang pertama, personal drive to achieve, dua, butuhnya komitmen, ketiga, inisiatif, dan empat, optimism. Dan tidak kalah penting yaitu manfaat self-motivation. Pertama, mendapatkan kepercayaan diri dari pihak lain, dua, kepuasan pribadi, dan ketiga, promosi karir yang lebih cepat. Berempati untuk cerdas beremosi. Kalian pernah dengar nggak sih istilah put yourself in their shoes? Ini artinya sebuah ungkapan sebagai gambaran diri untuk merasakan atau berada dalam situasi atau kondisi yang sedang dialami oleh orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami kondisi orang lain dan apa yang sedang ia rasakan. Seringkali empati dinilai sama dengan simpati, padahal keduanya merupakan hal yang completely different. Simpati adalah perasaan yang terfokus hanya pada suasana hati dan keinginan orang lain untuk dapat merasakan kebahagiaan. Sementara empati merupakan kemampuan memahami apa yang orang lain rasakan dari berbagai sudut pandang. Untuk melakukan empati, kita harus tahu juga bahwa empati itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama, empati kognitif. Empati kognitif ini sangat cocok untuk negosiasi dalam mengatur skema dan rencana kerja, memotivasi orang lain, dan memahami berbagai perspektif yang berbeda. Kedua, empati efektif. Membangun hubungan sosial melalui berbagai perasaan dengan orang lain dan mencapai tingkatan yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, compassionate empathy, atau memahami kondisi orang lain, merasakan emosinya dan mampu mengambil tindakan untuk membantu keluar dari situasi tersebut. Tapi jangan salah loh, berempati juga nggak selalu benar. Ada beberapa kesalahan dalam berempati, yaitu pertama, bersikap seakan tahu segalanya. Misalnya ketika ada seseorang cerita ke kamu dan kamu meresponnya dengan, wah saya tahu banget perasaan kamu, saya tahu apa yang kamu alami, saya ngerti yang kamu alami. Dan bisa saja itu malah menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang kedua, membajak cerita. Di sini kamu yang perlu mendengarkan cerita dia, bukan sebaliknya. Lalu yang ketiga, memberikan saran yang terlalu positif dan berujung pada ketidaknyamanan atau menyinggung perasaan lawan bicara kamu. Dan yang terakhir yaitu bersikap berlebihan. Nah, tips dari berempati yaitu pertama mendengarkan, ekspresikan perspektif, dan ketiga stop berasumsi. Jangan pernah menyamakan nasib dengan teman yang sedang berbagi keluhan denganmu, karena bisa aja kesusahan yang kamu alami saat itu nggak sama dengan yang ia alami sekarang. Lalu terakhir yaitu social skills. Social skills merupakan kemampuan terakhir dalam area kecerdasan emosional yang dapat dipraktekkan melalui jalinan hubungan sosial dan komunikasi antar pihak, baik komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, ada beberapa kemampuan yang mendukung social skills ini. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi atau effective communication, yaitu dasar yang perlu kamu kuasai. Kamu perlu mendengar orang lain, memberikan gagasan dan ide pribadi. Effective communicator makes a good leader. Nah, kedua, pengelolaan konflik atau conflict management. Konflik bukan untuk dihindari, namun dikelola agar dapat memecahkan permasalahan bersama. Dan yang ketiga yaitu kemampuan kepemimpinan atau leadership skills. Di sini sebenarnya apa sih hubungannya kepemimpinan dan juga social skills? Kemampuan kepemimpinan dibutuhkan untuk memberikan pengaruh dan juga energi positif dalam mempertahankan hubungan kerjasama.
Nah, cara menumbuhkan social skills ini yaitu pertama, identifikasi dan hadapi emosi yang sedang dirasakan. 2, beri waktu untuk memikirkan jalan keluar. Dan ketiga, akhiri konflik dan isu dengan cara yang kooperatif atau menumbuhkan kesan kerjasama antar pihak. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan social skills? Yang pertama, kita harus bisa terima kritik dan saran yang membangun atau get feedback. 2, membuat tujuan kerja atau set goals. Ketiga, dapatkan berbagai sumber. Nah, in conclusion, cara mengembangkan kecerdasan emosional ini bisa aku simpulkan dengan pertama, mengelola emosi negatif. 2, sampaikan gagasan dengan tegas dan juga jelas. Ketiga, berempati. 4, kenali penyebab stres, dan juga 5, optimisme. Semoga apa yang aku berikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan kita bisa sama-sama mengembangkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional kita. Sekian materi dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.